Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Pesawaran melakukan penertiban terhadap para wajib pajak reklame yang menunggak. Pihaknya menempelkan stiker peringatan pada papan iklan. Penertiban yang dilakukan di seputaran gedung tataan tersebut dipimpin langsung Sekretaris Bapenda, Dani Primaputra Syukri, dan Kepala Bidang Pajak Daerah lain Muhammad Fik Fauzar, Selasa 19 September 2023. Kepala Bapenda Pesawaran Evan Sagita mengatakan, kegiatan penertiban terhadap penunggak pajak memang dilakukan secara rutin oleh pihaknya untuk mengingatkan para wajib pajak yang belum menunaikan kewajibannya agar dapat lebih taat, yang telah diatur dalam Perda Nomor 10 Tahun 2020 tentang pajak reklame. Selanjutnya, terkait target, Evans menjelaskan untuk pajak reklame hingga saat ini terbilang sudah memenuhi dari target dari yang telah ditetapkan per triwulan, yakni sudah mencapai sekitar 65%. Sementara untuk pajak secara keseluruhan semuanya sedang berjalan. Namun, dirinya optimis hingga akhir tahun target pajak dapat tercapai. Nah, kegiatan hari ini yang pasti ini bisa dibilang kegiatan rutin, walaupun tidak setiap bulan. Tapi paling tidak untuk pemantauan terkait objek-objek pajak yang ada di Kabupaten Pesawaran, memang sedianya kita setiap bulan dari bidang terkait sudah turun. Cuman artinya ini kita gabungan, dan untuk menindaklanjuti memang ada objek-objek yang memang mungkin bisa dibilang sedikit bandel. Tapi alhamdulillah dengan adanya kita turun ke lapangan, mudah-mudahan objek-objek pajak yang memang belum bayar atau yang memang bisa kita anggap sedikit lalai sudah kita ingatkan kembali untuk dia taat terhadap pajak yang memang jadi suatu kewajiban atau yang memang harus mereka laksanakan kepada kepada Pemda Pesawaran melalui Badan Pendapatan Daerah. Seperti itu. Sampai bulan ini pajak kita dari target udah berapa realisasi? Kalau target, kalau secara keseluruhan kita sudah sampailah di angka 50% kurang lebih. Cuman memang itu masih berjalan, contoh kayak PBB, PPHTB, dan pajak-pajak lainnya masih mengikuti ritme kegiatan yang ada. Karena kan kalau terkait PBB, alhamdulillah kemarin SPT PBB udah kita luncurkan setelah Lebaran. Jadi ada masa tenggang selama 2 bulan untuk verifikasi. Misalnya ada objek yang namanya sama atau nama tidak sesuai, jadi kita tunggu artinya permohonan dari desa terkait untuk verifikasi pendataan ulang. Tapi mudah-mudahan di bulan 10, bulan 11 ini insya Allah untuk PBB dan PHTB mungkin bisa masuk sampai ke, kalau PBB bisa sampai 90%, mudah-mudahan. Tapi kebanyakan di akhir tahun tuh masih banyak juga yang dari desa yang menyalurkan PBB-nya. Insya Allah kalau PBB mudah-mudahan bisa mendekati dari realisasi target kita, seperti itu. Kalau pajak reklamanya? Alhamdulillah pajak reklame kalau terkait sampai dengan detik ini ya masih dalam kondisi bisa kita bilang udah memenuhi target dari yang udah kita tetapkan per triwulan. Kalau tidak sampai salah saya hari ini sekitar 60-65% kalau untuk reklamenya saja. Kalau tadi kan keseluruhan ya. Nah kalau reklamenya aja udah sampai 60-65% seperti itu. Berarti sampai akhir tahun ini targetnya tercapai, Bang? Mohon doanya, mudah-mudahan bisa tercapai atau bisa syukur-syukur bisa melebihi target. Mohon doanya, mudah-mudahan WPWP kita bisa taat, WPWP kita tidak lalai, dan mohon doanya juga mudah-mudahan adik-adik kita di Badan Pendapatan khususnya di bidang pajak daerah lainnya bisa tetap sehat, tetap bugar sehingga bisa mengingatkan WPWP yang memang belum menunaikan kewajibannya. Sementara Kepala Bidang Pajak Daerah lain Muhammad Fik Fauzar menambahkan, sebelum melakukan penertiban, pihaknya telah melakukan beberapa tahapan mulai dari himbauan secara lisan dan tertulis. Lalu, surat teguran dan surat edaran yang diberikan tenggat waktu hingga 7 hari. Namun, jika pihaknya belum juga membayar hingga waktu yang sudah ditetapkan, maka akan dilakukan penertiban dengan menempelkan stiker yang tujuannya untuk memberikan peringatan dan efek jera. Allah, kita menegakkan perda kita ya, perda kita mengenai pajak reklame, di mana itu tertuang dalam Perda Nomor 10 Tahun 2020, yang mana ada kewajiban-kewajiban dari pajak. Pada objek pajak yang ada di sini ini tidak menunaikan kewajibannya. Jadi sebagai juga ini kita lakukan sebagai efek jera dan juga teguran, yang dimana ada tahap-tahapan dalam kita melakukan ini semua. Sebelum kita jalankan prosedur ini ada beberapa tahapan. Tahapan yang pertama itu biasanya kita berikan himbauan dulu. Himbauan ini dalam bentuk desain.
Terus apabila dalam 7 hari himbauan ini tidak kita jalankan, tidak mereka respon, biasanya kita akan berikan himbauan secara tulisan. Dalam 7 hari dalam himbauan ini tidak juga dijalankan, maka kita akan memberikan teguran pertama pada mereka, yang mana apabila teguran ini tidak dijalankan, kita akan melaksanakan surat edaran. Di sini ada surat edaran dari kepala badan kita, yang mana apabila dalam 7 hari teguran itu tidak dilaksanakan, maka kita akan melakukan penertiban, yang di mana fungsi dari ini semua adalah berupaya mengoptimalkan PAD kita dari sektor perpajakan. Mungkin itu cukup, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa titik Pak yang sekarang yang dijalankan? Mungkin ini ada beberapa titik seperti untuk banner-banner ya. Yang kedua, beberapa pajak reklame yang disponsori oleh beberapa vendor itu yang tidak menjalankan kewajibannya. Terus terkait sanksi yang paling berat lah apa? Sanksi yang paling berat yang kita jalankan sekarang ini adalah sesuai dengan arahan MCP KPK kemarin. Kita baru mencapai pada titik shaming ya, maksudnya memberikan efek sosial. Efek sosial bahwa mereka itu tidak menjalankan, yang mana mereka juga memberikan pandangan bahwa mereka itu ada kewajiban dalam membayar pajak mereka. Selain menempelkan stiker terhadap penunggak pajak, pihaknya bersama Satpol PP juga menebang sejumlah reklame liar di sepanjang Jalan Raya Gedong Tataan.